manusia akan duduk di tangan kanan kekuasaan Allah. Artinya penyerahan sempurna yang dilakukan Yesus kepada Allah. Nah, setelah itu kita lihat di ayat selanjutnya langsung jadi nyambung. Baru murid-murid tanya, oh jadi kau bilang, terus orang-orang tanya, jadi kau bilang kau anak Allah? Baru Yesus menjawab, kalian yang mengatakannya. Hanya sebatas itu yang ingin saya tambahkan, Pak. Oke. Ya. Yesus menjawab apa enggak ketika ditanya? Yesus menjawab secara pasti bahwa dia anak Tuhan atau Mesias. Sebenarnya di situ ditanya bukan anak Tuhan. Coba sebelumnya Yesus sebelum itu Yesus ditanya, apakah engkau seorang Mesias? Apa jawab Yesus? Walaupun aku menjawabnya, engkau tidak akan percaya. Yeah. Benar? Iya, kalau dia seorang Mesias, kok malah sudah tahu? Gimana sih? Sarni, diem dulu lah. Iya, Yesus sudah paham. Jadi jawaban mereka. Ya, kalau makanya semisal Yesus mengatakan, kamu sudah mengatakannya. Gitu. Nggak nyambung kemana-mana. Nggak nyambung gimana? Ya makanya bisa diem nggak? Tadi saya kasih kesempatan ngomong, silahkan ngomong. Tapi kalau ada orang ngomong, nggak usah potong. Iya, yang mau saya sampaikan punya adab. Saya mau sampaikan begini loh Ustadz. Saya lebih bangga mempunyai Yesus daripada mengagungkan orang mayat di kubur. Itu yang saya maksud. Ya nggak apa-apa. Kamu kan menuhankan orang di dalam kubur, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya, iya, silahkan. memang demikian kok. Udah, tendang aja Bunda. Mulai ngawur ini. Siapa yang menuhankan mayat di kubur itu siapa? Itu fakta sebenarnya kalian menyembah mayat. Siapa yang menuhankan mayat di kubur siapa? Kalau udah terdesak begini Oten. Kalau udah terdesak menghujat ya. Nggak bisa jawab. Kita nggak layak diskusi. Iya, nggak bisa jawab, terdesak ya begini akhirnya. Nanti kalau kamu mau tanya tentang hal itu, silahkan tanyakan sepuasnya tentang hal itu, nggak masalah. Tapi bukan berarti kamu ketika menanyakan kamu punya kesimpulan. Itu artinya kamu mempunyai kesimpulan, seakan-akan kami menuhankan Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong? Yang ngomong cuman kalian. Mumpung saya masih di sini sedikit Pak Ustadz. Jadi ya silahkan. Saya ini hanya selama ini hanya membaca tentang saya punya agama. Saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Saya tidak mau juga bertanya tentang Islam. Tadi saya juga hanya menambahkan. Saya sering juga berkunjung ke Komang sebelah untuk berdiskusi, tapi kebanyakan berdiskusi soal kekristenan. Oleh karena itu jika saya harus bertanya tentang Islam, mungkin saya tidak tahu juga harus saya tanya apa. Tapi kalau mungkin ada yang mau ditanyakan soal Kristen, apa yang saya bisa saya jawab. Kalau tidak ya sudah, maklumi saja begitu. Terima kasih. Iya, sebenarnya pertanyaan saya cukup simpel itu aja. Karena apa? Karena saya akan korelasikan dengan beberapa ayat yang ada di dalam Bible kalian sendiri, Pak. Apa poin yang mau saya sampaikan? Isar tadi membawa kami ke sini bahwa Yesus itu disalibkan. Buktikan bahwa Yesus tidak disalibkan, maka saya akan membuktikan dengan Bible kalian sendiri. Salah satu datanya yaitu Lukas 22 nomor 69. Bisa saya bukakan lagi di Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan bahwa orang yang terkutuk ialah orang yang menerima suap dan orang yang menyerahkan orang tidak bersalah untuk dibunuh, bun. Okay. Itu data nubuatan. Ya, terus dalam Amsal 18 nomor 21 juga mengatakan bahwa orang fasik akan dipakai tebusan sebagai tebusan orang benar dan orang jujur akan digantikan oleh pengkhianat. Amsal. Ya, itu data. Terus Ibrani 5 nomor 7 benar Ibrani 5 nomor 7 bahwa saat dia hidup di dunia ia selalu mempersembahkan ratapan dan tangis sehingga ia diselamatkan dari maut. Jadi kalau kita mau ambil korelasikan ke semuanya itu, termasuk Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Artinya yang tergantung di kayu salib itu hanyalah orang yang terkutuk sesuai dengan Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang terkutuk? Pengkhianat. Nah, pembuktiannya ada di Lukas 22 nomor 69 bahwa ternyata ada seseorang yang di depan mahkamah agama yang mengatakan bahwa anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa.
Kalau yang sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa tadi saya sudah kasih, saya punya itu sanggahan, Pak. Itu ya nggak apa-apa. Kalau kita mau berbicara ke situ, artinya Anda mau pakai dasar apa dulu nih? Saya akan kejar Anda. Kira-kira Anda mau pakai pegangan untuk berdiskusi LAI kah, KJV kah, terjemahan lama kah, atau apa? Kita biar jalan, Ini Pak, nggak nanti saya suka saya dengan Pak ambil ke Ustadz sini, punya, lari ke sana. ya saya suka dengan Pak Ustadz punya cara yang konseptual. Saya juga konseptual, karena saya mau bilang saya penganut Tritunggal, itu konsep. Bahwa saya adalah penganut mengimani penebusan, itu adalah konsep. Jadi ya sudah, kita Iya, bicara makanya. soal konsep. Makanya yang Anda mau jadikan pedoman berarti KJV. Untuk pedoman, konsep Pak, saya pakai LAI juga, karena saya orang Indonesia, tapi saya pakai King James Version sebagai komparitasnya, alat compare. Oke, kalau kita mengkomparasikan antara LAI dengan KJV, Anda lebih percaya KJV untuk hal ini. Bagaimana saya komparasikan dengan original teksnya? Lebih percaya original teksnya atau KJV-nya kalau hal ini? Begini Pak, sorry. Sedikit lagi, minta maaf. Kita bicara soal sola scriptura, Pak. Artinya Alkitab akan menjawab tentang Alkitab itu sendiri. Kalau itu kita harus pakai sampai di original teks, kalau kita pakai sampai apa namanya, kodeks apa itu, Sinaiticus dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu kita tidak bicara soal konsep. Ini bukan masalah apa yang saya percayai dari terjemahan, melainkan konsep Alkitab itu sendiri. Begitu Pak. Iya, maksud saya kan tadi kan yang menjadikan pedoman Anda itu apa gitu loh. Saya jujur saja Pak, LAI ini saya ambil contoh saja, langsung contoh paling singkat. Ketika Pak Ustadz cari kuda Nil di Alkitab, akan dapat kuda Nil, akan dapat jin. Yang itu semua tidak ada di bahasa aslinya. Leviathan, karena tidak bisa dibilang Leviathan, dibilang kuda Nil. Iya, saya paham. Itu terjemahan, itu arti atau kesamaan kata itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda membantah hal ini atau mempertahankan hal ini dengan membawa KJV, bagaimana Anda boleh nggak saya bawa ke original teks? Boleh lah Pak, boleh. Untuk membahas ini juga, karena original teksnya di situ menyatakan itu past tense atau sudah terjadi. Present tense, sedang terjadi. Ya. Iya. Jadi artinya? Iya, bahwa Yesus mengatakan saat itu bahwa dia sejak saat ini dia telah duduk di tangan kanan kekuasaan Allah. Kembali ke ayat tadi. Anak manusia. Iya benar. Jangan lupakan anak manusianya. Kalau nggak ada kata anak manusia, kalian masih menghindar, itu adalah keilahiannya. Di situ disampaikan anak manusia. Itu yang kita tekankan adalah anak manusia, dan dan kalian katakan anak manusia ini adalah jasadnya Yesus, seperti ketika Yesus terangkat ke langit bersama jasadnya. Betul kan? Maksud Pak Ustadz jasad? Loh, dengan tubuh rohaninya kan? Oh, Yesus terangkat dengan tubuh jasmaninya Pak ke surga. Iya benar kan? Oh, jasad yang dimaksud jasad ini? Loh, tubuh rohani kan? Benar kan? Ini istilah-istilah ini agak baru bagi saya, mohon maaf. Bukan, oke, gini aja. Anda meyakini apa yang Anda yakini ketika Yesus terangkat ke langit itu? Apakah terangkat hanya secara rohaninya saja, tubuh jasmaninya ditinggal, atau secara jasmani juga terangkat? Itu tidak mungkin Pak, secara jasmani juga naik. Nah, secara jasmani juga naik. Artinya jasmani anak manusia ini juga duduk di sebelah kanan Tuhan kan? Jasmaninya kan? Pokoknya jasmaninya naik ya. Iya kan? Nah, itu masalahnya, ketika sudah duduk jasmaninya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan, lalu jasmani yang mana yang ada di mahkamah agama?
Itu maksud saya. Kalau iya paham, saya paham. Anda hanya menjawab dengan kontekstual, dengan konseptual kekristenan Anda, dengan cara teologi Anda, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teks gitu loh. Sorry Ah, to say, Anda tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam teks. Tidak masalah Pak, tapi kalau dalam teks ini bahwa ini saya jawab sesuai konsep, bahwa Yesus sudah mulai saat ini Yesus sudah duduk di tangan kanan kekuasaan Allah. Itu dia punya makna. Bukan duduk sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Allah. Begitu. Jadi lebih tepatnya di tangan kanan kekuasaan Allah. Artinya Yesus sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam kuasa Allah saat itu. Nah, makanya di ayat selanjutnya orang-orang bertanya, "Oh, jadi kau bilang kau anak Allah?" Terus Yesus menjawab, "Kamu yang mengatakannya. Jadi cocok." Begitu, Pak. Kalau sekarang Iya, itu saya sama paham. sekali tidak masuk akal, Pak. Ketika kita bilang Yesus saat ini sudah ada di sebelah kanan Allah, sedangkan dia masih ada di bumi, itu tidak cocok. Ya cocok Bang cocok kalau kita korelasikan dengan ayat-ayat selain itu. Oke, Makanya mungkin ada tadi saya ayat yang lain. katakan, makanya tadi saya katakan Amsal mengatakan digantikan orang benar itu digantikan orang fasik, orang jujur digantikan orang khianat, dan yang disalib Ya. itu orang terkutuk. Siapa orang terkutuk itu? Orang terkutuk menurut Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap, kan? Bahkan Yesus dikatakan menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia. Mungkin itu yang Pak Ustadz mau sampaikan. Itu Dan kembali Anda ke paham konsep. nggak? Dan Ya. Anda paham nggak dalam Lukas dalam kematian Yudas, kita belum berbicara ke siapa ya, tapi kita coba uji gitu. Kita coba uji. Yudas itu mati dengan cara apa? Yudas mati dengan cara gantung diri. Anda paham itu dipastikan atau hanya sekedar kira-kira? Wah, kalau kembali ke soal skriptura saya tidak bisa kira-kira apa saja yang tertulis itu. Mantap. Ya, nih, karena yang tertulis pasti ada penafsirannya ya. Coba dulu Pak. Nah, Matius 27 nomor 5. Bentar Pak ya. Aduh. Matius 27 ayat 5 coba. Oke, dengan perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kemudian kematian Yudas. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Si Yudas. Nih. Oke. Ya, sebentar saya bukakan dulu ya. Matius 27 nomor 5, 27. Iya. Ini tumben malah naik penontonnya Bunda. Biasanya kalau serius kayak gini turun loh penonton loh. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, kita lihat tafsirnya ya. Ternyata di salah satu tafsir di sini mengatakan Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri sesuai dengan kisah para rasul. Bentar. Nih. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Iya,
Jadi Yudas pun matinya ya disalib. Kalau di sini dikatakan digantung, menggantung diri, menggantungkan diri. Di sini kan dikatakan menggantungkan diri, menggantungkan diri. Dalam tafsirnya sesuai dengan adat istiadat dan sesuai dengan kebiasaan orang pada waktu itu, masa itu yang namanya digantung itu hanya ada satu cara, disalibkan. Ya, makanya tidak sesuai mungkin ya. Nah, gimana? Ini dari Anda sendiri loh, dari kalian sendiri. Jadi kalau Iya, gimana? silakan. Ya, makanya kita kan nggak ambil referensi dari luar Bible kalian. Kami tidak membantah atau kami tidak membahas sesuai asumsi argumentasi kami, tapi sesuai dengan apa yang tertulis, Bang. Tertulis Bahwa dalam Yudas tafsir. pun Ya. Yudas pun juga mati disalibkan. Menggantung diri beda dengan disalibkan, Pak. Menggantung Bang, diri sekalipun itu ditafsirkan sebagai menggantung diri ditafsirkan sebagai tersalib atau disalibkan, itu berbeda dengan dia membunuh dirinya sendiri. oke, ini ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi nggak ada asumsi lain, Bang, hanya disalibkan. Menggantung artinya disalibkan. Kalau Anda tahu menggantung diri ini, ya, menggantung diri ini tidak ada artinya, tidak ada makna bunuh diri sebenarnya. Kalau bunuh diri itu hanya barangkali tadi disampaikan, barangkali ia menjatuhkan dirinya itu barangkali. Tapi kalau dalam original teksnya itu tidak ada menggantungkan diri dalam arti konteks bunuh diri, itu nggak ada, Bang. Oh iya, Nih, mungkin ada ini tentang original text-nya. nih, menggantung diri, apa komai. Jadi nggak ada artinya dia menggantung dalam arti bunuh diri, itu nggak ada. Paham nggak maksudnya? Ya, saya paham. Cuman saya paham maksud Anda, tapi saya juga paham tafsiran itu, ayat itu dengan cara yang berbeda juga dengan Anda, Pak. Saya tidak mengatakan asumsi saya, tapi saya sesuai dengan apa yang tertulis di tafsiran kalian sendiri. Tidak masalah, Pak. Itu tafsir itu juga bukan salah satu pedoman saya. Kalau Anda berkaca di kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu, bahwa bahwa penyaliban juga itu merupakan hukuman dari Roma, bukan dari Yahudi itu sendiri juga. Jadi mungkin ada beberapa aspek yang harus kita pakai untuk kita menilai hal ini. Tapi saya begini, Pak, saya lebih tertarik dari maksudnya. Ini saya datang tadi, Bapak sudah sedang berbincang-bincang dengan Pak Rizal tadi. Cuman saya lihat ini Yesus bertuhan. Mungkin itu kita kembali ke situ, Pak. Oh, boleh, silahkan. Ya. Karena sebenarnya saya awalnya di sini, Bang. Tapi Oh, karena dia lari kemana-mana, saya ikutin, gitu loh. Karena dia lari kemana-mana, saya ikuti. Tapi makin saya ikuti, makin ngawur. Makanya mendingan saya stop sama dia. Itu. Karena makin kemana-mana. Kalau Anda mau bahas mulai dari awal, silahkan. tidak. Kalau Saya mengikuti Pak Ustadz dulu. nggak apa-apa, ini sesuai tema aja. Sesuai tema aja. Yesus bertuhan. Menurut Anda seperti apa? Yesus Karena bertuhan. dalam Yohanes 4 nomor 22 aku bersyukur Yohanes 4 nomor 22 mengatakan juga, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kami di situ Yesus. Iya. Yesus tentu saja harus bertuhan, Pak. Saya jawab ini dengan konsep. Ya. Jadi Yesus bertuhan ya. Kita bicara dia sebagai manusia, dia harus bertuhan, Pak.
Jadi ketika dia manusia itu dia Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Ada istilah mengatakan duinatur, 100% Tuhan, 100% manusia. Nah itu, makanya ketika kalian mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia, kita bedakan mana yang manusianya, mana yang Tuhannya. Makanya kita sampai sini sebenarnya tadi. Ketika Anda mengatakan keilahiannya Yesus, itu yang sebelah mana keilahiannya Yesus itu? Keilahian. Saya lebih suka ambil masalah ini dari konsep penebusannya, Pak. Bahwa dia itu memang sudah dinubuatkan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi ketika dia turun ke bumi, dia tetap adalah Tuhan. Namun untuk menggenapi semua nubuatan yang ada, dia harus melewati berbagai macam hal-hal dulu. Baik bersunat sebagai sebagai suatu penggenapan yang harus dia lakukan. Jika dia tidak melakukan salah satunya, maka penggenapan itu akan bisa dikategorikan sebagai satu kegagalan. Oke, berarti Anda mengatakan Anda mulai masuk ke nubuatan dan penggenapan ya. Saya masuk juga ke dalam nubuatan dan penggenapan. Coba baca Bang, Wahyu 3 nomor 14. Sebentar Pak ya. Apa di situ dikatakan? Wahyu 3 nomor 14. Pada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke? Siapa firman dari Amin itu, Pak? Firman dari Amin itu Yesus atau bukan? Ya, bisa dikatakan begitu. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya, jadi Yesus diciptakan kan? Kalau berpikir seperti itu, konsep bahwa apakah Tuhan diciptakan itu kita tidak bisa bilang Tuhan itu diciptakan. Tapi ini ayat yang menarik. Lanjut Pak. Itu penggenapan, Pak. Itu penggenapan loh. Penggenapan dari nubuatan yang di Amsal 22 nomor 8. Coba aja ada tanda apa itu, tanda birunya kan di situ. Klik aja kan ada keluar tuh. Amsal 22 nomor 8 di situ dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan aku. Tuhan telah menciptakan aku. Di Amsal. Kan kita berbicara nubuatan dan penggenapan. Wahyu kalau Amsal bukan nubuatan, Pak. Kenapa itu dicantumkan di situ? Amsal itu kata-kata bijak Pak dari Salomo. Ada juga puisi, ada sejarah. Coba lihat dulu, ada tanda di situ bahwa itu adalah nubuatan dari Amsal 22. Bentar. Jadi berarti Anda tidak menganggap Amsal itu sebagai nubuatan juga. Ada beberapa dari Amsal itu nubuatan, Anda tidak terima itu semua. Bisa jadi tergantung konsepnya. Sabar Pak. Amsal berapa tadi? Coba di situ, makanya saya nggak mau ambil langsung lari, karena saya ambil dari situ. Di situ itu ada tanda yang merujuk ke nubuatannya. Ya, Amsal berapa tadi? Iya betul. Amsal berapa tadi? Amsal 22 nomor 8. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Salah, dan berarti saya cek. Okay. Saya cek. Makanya kan di situ ada tandanya itu, tinggal diklik keluar tuh Amsal berapa. Kita mulai dari Wahyu ya. Kita mulai dari Wahyu dulu. Wahyu 3 nomor 14. Saya kasih lihat aja sekalian. Nih. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Nih. Nih ada R nih. Ya. Sorry kebalik. Amsal 8:22 bukan 228. Amsal 8 nomor 22. Nah, di sini ini ambilnya dari sini juga ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Oh iya.
Ya, Yesus aku diciptakan. aku di sini merujuk kepada Salomo. Wah, berarti di sini Salomo. Wahyu 3 nomor 14 berarti Wah, Salomo, itu saya Bang. juga tunggu, ada bintangnya juga di sini, sabar. Kepada malaikat semuanya Ya, kalau konsekuensinya kalau Anda mau ngambil di sini mau menjawab ini adalah Salomo, berarti Wahyu 33 nomor 14 berarti Salomo. Wahyu 3 ya, itu nomor berbicara 14 berarti Salomo. tentang penciptaan, Pak. Itu tentang penciptaan. Ini akun di sini aku kecil. Coba Pak lihat dari original teks seperti yang Pak Ustadz. Oke, gini. Iya. Kita nggak berbicara tentang besar dan kecil dulu. Di dalam Wahyu 3 nomor 14 dikatakan di situ permulaan dari ciptaan. Oke? Permulaan dari ciptaan. Di sini Tuhan di dalam Amsal 8:22 Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan. Sesuai enggak? Aku di sini Permulaan. bukan. Jangan ke situ dulu. Nanti kita cari. Oke. Akunya siapa nanti kita cari dulu, ya. Oke. Kita sepakat dulu. Permulaan dari ciptaan Tuhan dengan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan sama atau beda? Permulaan dari loh, kok masih tergantung konteks sih, Bang? Ini kan nubuatan dan penggenapan loh. Ini keluarnya juga dari Wahyu 3 nomor 14 loh. Itu tafsir, Pak, yang Pak baca itu bukan nubuatan. Kalau yang Salomo bicara di situ itu bicara tentang penciptaan. Makanya penciptaan itu dikorelasikan dengan ayat yang sama, yang mirip tentang penciptaan itu di Wahyu. Nggak apa-apa. Saya ikutin. Kalau semisal ini yang dikatakan aku di sini Salomo diciptakan pertama kali. Oh, tidak, Pak. Gimana coba? Saya ikuti. Ketika kamu mengatakan bahwa aku di sini adalah Salomo, berarti saya ganti aku dengan Salomo. Tuhan telah menciptakan Salomo sebagai permulaan pekerjaannya. Apakah Salomo diciptakan pertama? Sabar, saya lihat ayatnya kembali, Pak. Saya masih di Wahyu nih. Waduh. Maaf sekali, Amsal berapa tadi, Pak? Amsal 8:22. Telah menyatakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dulu kala. Supaya aku haruskan harta kemudian mengesahkan kursi penuh perbuatan mereka, aku bersampai sampai. Ini kata-kata bijak saja sih, Pak. Jadi ngapain disematkan di Wahyu 3 nomor 14 kalau hanya kata bijak, Bang? Jadi kata bijak ini untuk siapa? Sebenarnya kata bijak itu untuk siapa? Makanya kalau Anda mau menganggap ini kata bijak pun, saya terima juga nggak apa-apa. Iya, Pak, tidak apa-apa. Kita bisa ambilnya sebagai ini juga, karena di ayat-ayat selanjutnya ada ini. Iya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama. Betul. Saya salah. Saya keliru, Pak. Oke. Terima kasih. Kita belajar. Iya. Jadi di sini, siapa di sini? Saya baca di ayat selanjutnya. Aku dibentuk pada mula semua sebelum gunung-gunung tertanam. Ya, ini nubuatan. Betul. Dan penggenapannya Wahyu 3 nomor 14, betul? Ya, firman, amin, saksi yang setia dan permulaan dari ciptaan Allah. Saya tambahkan aja ya. Iya. Saya tambahkan ya. Kolose 1 nomor 15. Coba. Kolose 1 nomor 15. Oke. Apa, Bang? Coba dibacakan, Bang. Ya, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau dikatakan selanjutnya, Pak, selanjutnya saya bacakan. Selanjutnya, ya, silakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga
dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sudah? Di gambar Allah Nggak ini. apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Poinnya adalah entah Anda mau mengatakan di Yohanes di Kolose 1 nomor 16-nya memang di situ disampaikan bahwa segala pekerjaan itu di segala ciptaan itu melalui Yesus, gitu kan? Ya. Itu kan yang di 16-nya. Nah, Iya. sebelum ke 16-nya, Yesus itu diciptakan atau tidak diciptakan? Itu dulu. Makanya tertulis di dalam 15, yang sulung lebih utama daripada yang diciptakan. Oke, boleh saya pakai Sama. King James Version, Pak? Silakan. Who is the image of the invincible God, the firstborn of every creature. Firstborn. Yang pertama dari tiap makhluk. Nah, Gitu. yang pertama dari tiap makhluk. Makhluk itu ciptaan bukan? Kalau makhluk, iya bisa dibilang begitu. Ya udah. Itu saling berkorelasi. Wahyu 3 nomor 14 dan yang lainnya. Oke, Pak. Boleh. Jadi maksudnya itu adalah istilahnya pengajuan Anda terhadap doktrin kekristenan. Itu harus saya belajar dulu, Pak, itu. Karena Bapak kasih Bapak kasih saya sudah 4 ayat yang berkorelasi dengan konsep yang sama, yaitu bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Mungkin begitu, Pak. Nah, kalau untuk itu saya harus belajar dulu. Oke. Oke, mungkin yang lain lagi atau? Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam. Malam. Ya, Saya malam. Oten. Mau tanya apa? Ya mau tanya apa? Silahkan, daripada katanya gitu Muslim dong, tanya Bang. terus. Silakan Iya, tanya. iya. Tapi kalau saya nanya nggak ada jawabannya gimana, Bang? Nanya belum udah Oke ya. Kalau saya tanya nggak bisa dijawab, kita lanjut pertanyaan kedua. Tolong sebutkan siapa nama istri atau pasangannya Nabi Adam di dalam Al-Quran. Silakan. Nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Mantap. Oke. Karena nggak bisa dijawab pertanyaan kedua ya. Lagu lama. Gimana? Lagu lama itu Bang Oke, Gofur, yang kedua Dia nih. saya tahu dia siapa. Siap. Saya tahu dia Andaikan baginda Nabi ya, salawat dan taslim buat beliau. Andaikan beliau hidup saat ini, pasti ditangkap polisi karena melanggar aturan perkawinan Indonesia. Betul nggak? Betul, sudah. lagu lama. Ya, lagu lama kamu. Udah buang. Kau lihat ini cara Udah menjawab buang. yang baik, luar biasa. Oke. Udah cukup. Ya, kalau bertanya siapa nama istri Nabi Adam di dalam Al-Quran, kami jawab tidak disebutkan, karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan zaujuha itu perempuannya atau istrinya atau pasangannya, hanya itu. Sebenarnya ini kalau kalian hanya mempermasalahkan itu, itu justru sebenarnya kalian nggak ngaca ke Bible kalian sendiri. Sebenarnya Bible kalian itu nggak pernah disebutkan nama Hawa. Kalau dalam Indonesianya, iya ada nama Hawa. Coba kalau dalam original teksnya, kau kan minta dalam original teksnya Al-Quran, maka kami minta juga dalam original teks kalian, apakah ada nama Hawa? Nggak ada. Yang disebutkan nafas di situ, hafah, nafas artinya dalam Ibrani. Jadi kalau mau tanya, minimalnya paham dulu apa, jangan sampai pertanyaan ini dikomparasikan ke kalian atau di mirroring ke kalian juga kelabaan untuk jawab. Iya, saya turunkan lah, kau ini Oten. Ini kan si Oten oke itu. Wow, kemana-mana orang kalau ngomong. Silahkan Bang Laca, lanjutkan. Saya mungkin begitu aja dulu, Pak. Saya juga langsung. Saya tambahkan aja. Ya, karena gini, saya hanya mau menambahkan poin aja. Karena gini, kalau dalam Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu hanya satu.
Lalu bagaimana kalau Anda mau kalau Anda mau ngomong kalau Anda mau merujuk ke King James Version, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, 1 Korintus 8 nomor 6 itu disebutkan di situ one God and one Lord. One God and one Lord. Benar kan? Hanya satu Tuhan dan hanya satu Tuan. Nah, ini sesuai dengan Roma 10 nomor 12. Apa yang dikatakan Roma 10 nomor 12 disampaikan di situ, tidak ada bedanya antara orang Yunani dan orang Israel dan orang Yunani kalau nggak salah. Tapi poin saya bahwa Allah yang satu itu adalah Tuhan. Allah yang satu itu atau Tuhan yang satu itu adalah Allah. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Maka satu-satunya Tuhan ya Allah. Makanya kalau Anda pakai King James Version, pernah nggak Yesus itu dipanggil God atau disematkan kata God? Nggak pernah kan? Oke, saya bacakan dulu Pak, 1 Korintus 8 ayat Silakan. 6-7. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Itu dalam MLAI. Oke, Ya. kita masuk ke King James Version coba. Ya, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord. Maksud Bapaknya yang Lord ini, kata Lord ini. Ya, Lord, kira-kira kalau Lord itu bisa nggak diartikan Tuhan? Kalau secara konsep itu bisa, sangat bisa untuk kita artikan itu sebagai Tuhan. Konsep seperti apa yang bisa mengatakan Lord itu diterjemahkan ke Tuhan, Bang? Konsep apa? Bahwa maksud Lord yang ditujukan kepada Yesus ini adalah Lord itu dengan kata lain tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa pergi ke arah apa-apa. Oke. Kalau semisal Yesus disampaikan di situ Tuhan, lalu Allah di situ adalah Tuhan, berarti Iya. berapa Tuhan? Kan konsekuensinya kayak gitu, Bang. Karena di dalam Roma 10 nomor 12, satu-satunya Tuhan yaitu Allah. Iya. Anda mengatakan bahwa ada Tuhan lain yaitu Yesus. Dalam dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Allah begini, itu Pak. Tuhan tadi, Yesus Iya. juga Anda katakan Tuhan. Jadi berapa Tuhan? 2 Tuhan dong. Nggak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Begini Pak, kita kan tadi kan saya bilang tuh kalau saya pribadi ini masih tetap dalam iman saya sebagai pengiman Trinitas, Tritunggal. Ya saya percaya bahwa ada 3 pribadi dalam satu ketuhanan itu. Kalau saya mau ibaratkan, walaupun ibarat saya ini salah atau benar, saya tidak tahu. Oke, Tapi itu kalau gitu kita ke konsep aja Bang ya. Kita ke konsep aja. Rujukan konsep Tritunggal itu dari mana? ya bahwa banyak sih waktu Yesus dibaptis. Terus kemudian waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, artinya dia berbicara kepada oknum yang berbeda. Terus waktu penyebutan kata kita sebagai bentuk jamak dalam penciptaan dan banyak hal lainnya, Pak. Gini, Makanya saya bilang itu konsep. Itu kata Trinitas kan tidak bisa didapat dalam Alkitab. oke, nggak Iya. apa-apa. Kita pakai satu-satu. Kalau Anda mengatakan itu baptislah dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan Iya. Matius 28 nomor 19, Matius 28 nomor 18 19. Oke, saya kasih silahkan nanti Anda buka sendiri. Saya kasih itu adalah kutipan yang baru masuk di abad keempat. Yang pertama kali masuk itu di teks Didache, itu pertama. Terus tentang marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kalau Anda mengatakan menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan kita, manusia diciptakan itu ada perempuan, ada laki-laki. Bagaimana Anda mengatakan segambar dengan serupa dengan
Tuhan, apakah Anda Tuhan Anda ada perempuan ada laki-laki? Ini justru blunder. Makanya ada kekristenan yang mengatakan, ini sorry Bang, dalam dalil ini kejadian 1 nomor 26 ada yang mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ini Kristen. Karena dengan dalil ini. Baik. Padahal di situ kalau saya paham itu sesuai dengan image. Tapi bukan berarti itu Yesus mengatakan kami atau kita itu adalah jamak tentang 3 pribadi. Tapi di situ adalah jamak pengagungan. Itu kaidah bahasa Ibrani. Kenapa kaidah bahasa Ibrani saya ngomong seperti itu? Kalau dalam bahasa Arab itu jamak takdim. Ada kami itu di situ menyatakan keagungan diri, menyatakan pengagungan diri. Terus itu satu dalam Saya jawab dulu Pak itu 1 setidaknya yang mengenai masalah ada jenis kelamin dalam keilahian. Silakan. Nah, itu tidak bisa Pak. Ingat yang diciptakan awalnya itu adalah laki-laki. Seperti itu. Iya. Oke. Laki-laki itu diliputi dengan kemuliaan. Jadi mereka dua juga laki-laki perempuan ini diliputi dengan kemuliaan. Nanti ketika kena dosa dulu baru mereka malu dengan mereka punya diri. Makanya mereka pakai daun-daunan untuk menutupi mereka punya. Mudah-mudahan saya tidak dapat ban kemaluan. Ya, saya kasih data lagi ya. Oke. Zakaria 12 nomor 1. Oke. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucap ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Oke. Menciptakan roh dalam diri manusia. Iya. Menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya manusia itu ada perempuan, ada laki-laki, betul? Oke, itu betul. Betul kan? Ketika Anda mengatakan, marilah kita menciptakan segambar dan sejenis itu menurut apa? Apakah menurut kedagingannya secara letterlek, ataukah secara image, atau apanya? Rupa dan gambar yang letterleknya kita bisa ambil bahwa itu memang serupa dengan pencipta. Lalu ketika Anda mengatakan ini adalah serupa, yang menciptakan Hawa siapa? Itu diciptakan setelah Adam dilihat, aduh tidak baik kalau dia sendiri. Jadi diciptakan atau enggak? Pertanyaan saya, diciptakan atau enggak? Oke. Diciptakan juga kan? Oke, boleh. Oke, kalau Adam laki-laki, Hawa perempuan, keduanya diciptakan. Ketika ada narasi marilah kita menciptakan segambar dan serupa, manusia segambar dengan serupa dengan kita, maka segambar dan serupa dengan kita, sedangkan yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi nggak bisa Bang kalau Anda mau membawa dalil untuk Tritunggal itu ke situ, ke kejadian 1, itu pun nanti akan dibantah. Mohon maaf ya, itu akan dibantah secara keras oleh orang Yahudi. Kalau begitu saya tanya ini itu pemisahan antara laki-laki dan perempuan itu nantinya tertulis di Alkitab. Saya tanya dulu, ini masih dalam berbentuk kemuliaan. Apakah malaikat kita bisa menentukan mereka punya jenis kelamin? Gimana? Sorry. Apakah malaikat bisa kita tentukan jenis kelaminnya? Karena mereka masih dalam kemuliaan. Kalau malaikat kita tidak bisa, kalau kita tidak diberitahukan bahwa malaikat itu berjenis kelamin, maka kita tidak bisa. Perempuan yang dikatakan, makanya kita di Kristen ada konsep kesetaraan gender. Kalau dalam konsep manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain, itu betul. Tapi kalau konsep kelamin itu sebenarnya hanya pembatasan, definisi maksudnya, hanya pembatasan yang dilakukan oleh manusia saja saat itu. Ketika mereka masih dalam posisi penuh dengan kemuliaan dan belum jatuh ke dalam dosa, itu kita tidak bisa mengatakan mereka itu jenisnya seperti apa, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa di surga nanti manusia akan hidup seperti malaikat.
Begitu. Tapi kan narasinya marilah kita menciptakan, dan Kalau menciptakan kembali ke itu situ, menciptakan manusia loh. Yang iya, diciptakan itu manusia loh. betul. Tapi kalau soal jenis kelamin, Manusia, saya bicara jenis kelamin ini merujuk kepada kelamin itu sendiri, Pak. iya makanya Iya. manusia itu kan ada laki-laki dan perempuan. Marilah kita menciptakan segambar dan serupa. Menciptakan manusia segambar dan serupa Gambar dan dengan serupa, kita. ya. Artinya manusia ini sudah diciptakan kan? Manusia sudah diciptakan. Untuk bisa Maksudnya? untuk bisa dikatakan segambar dan serupa, itu harus sudah tercipta manusianya kan? Bukan serupa dengan Tuhan itu sendiri. Nah iya, manusia kan yang serupa kan? Serupanya seperti manusia, asumsinya begitu. Serupanya seperti manusia. Oh, jadi pas waktu kejadian 1 nomor 26 itu belum terjadi penciptaan manusia, itu masih asumsi. Bukan, saya tidak pakai asumsi, Pak. Jadi ketika Allah berbilang, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita, itu artinya bahwa Tuhan itu memiliki rupa, memiliki gambar dan memiliki rupa. Diciptakanlah manusia yang segambar, serupa, maksudnya segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kalau soal kelamin, ini urusannya lain, Pak. Itu mereka diliputi dengan kemuliaan. Kita tidak bisa mendefinisikan kelamin mereka apa. Apakah terdiri dari beji atau tidak? Maksud saya maaf. Ini maaf. Oke, sedangkan Iya. dalam kejadian itu adalah proses penciptaan manusia. Kejadian itu berbicara juga tentang penciptaan Adam dan penciptaan Hawa. Kan ada Penciptaan tahu juga. Adam dan Hawa. Hawa itu disebutkan perempuan dan dia disebutkan sebagai penolong. Ya Artinya, diciptakan atau enggak? ya diciptakan, betul Nah diciptakan. iya kan. Ya artinya Iya. kan penciptaan Adam dan Hawa kan. Betul. Kenapa harus berbicara tentang fungsinya? Kita berbicara tidak. tentang penciptaannya, Tadi bukan bicara berbicara tentang begini. fungsinya. Kalau Anda Tadi- mau mengatakan tentang fungsinya, Adam untuk fungsinya untuk mengayomi, Hawa untuk menolong, itu fungsinya. Tapi kan kita poinnya adalah penciptaan. Oke, itu penciptaan. Cuma tadi kan Pak Ustadz bilang ada teori yang mengatakan kalau kata kita ini dipakai, maka kita bisa menggambarkan ada Trinitas itu Bapa, Mama, dan Anak. Tadi Pak Ustadz yang bilang begitu. Itu adalah kekristenan. Saya kasih contoh satu orang ya, Luga Tambunan. Itu dia mengambil data itu untuk menjadikan referensi, untuk jadi dia punya keyakinan bahwa ada Tuhan Ibu. Dan siapa Tuhan Ibu itu? Roh Kudus. Siapa nama Tuhan Roh Kudusnya itu? Zaltabot. Dan itu si Luga itu dapat referensi data nama Roh Kudus Zaltabot itu juga dari kita. Oke. Ternyata dipakai oleh dia. Oh iya. Tidak bisa kalau begitu, tidak bisa. Iya, makanya kan gini Bang. Artinya hal ini yang saya mau tekankan gini Bang. Kalau Anda mau ambil dari kejadian 1 nomor 26 untuk menggambarkan Trinitas, itu sepertinya sangat tidak cocok. Apalagi kalau kita bertanya kepada orang yang punya kitab Yahudi, itu pasti dibantah dengan keras. Karena yang disebut segambar dan serupa itu adalah Iya. citranya. Sedikit tentang Yahudi, Pak Ustadz. Mereka ini Gimana? sampai sekarang masih menunggu Mesias. Dan mereka tahu Mesias itu akan datang dalam wujud sebagai seorang manusia. Dan dia bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan YHWH. Betul. Nah, Ya. pertanyaannya kan gini, Bang. Ketika Anda menggunakan kitab Torah, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan, itu kan kitab Torah. Siapa yang punya hak kitab Torah ini? Ulangan 33 nomor 3 bahwa perjanjian ini diperuntukkan hanya untuk bangsa Bani Yakub. Oke. Begini Jadi- Pak, kalau mengutip begitu berarti kita sudah bicara lebih luas lagi tentang agama Abrahamaik. Loh iya makanya, loh jangankan ke Abrahamaik. Bahkan Abrahamaik pun juga belum diturunkan Torah loh, Bang.
Abraham kan nggak diberikan Taurat. Abrahamnya. Iya kan? Hukum, makanya kami percaya bahwa hukum itu tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Wah, Efesus 2 nomor 15 gimana? Aduh, itu coba bisa ini Kak, bisa tolong dibacakan Kak Pak? Sorry. Saya punya baterai, saya harus Ya, coba. bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, maka batallah seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Iya, itu betul. Batal. Itu betul. Pak, Yesus Barusan juga Anda mengatakan sampaikan bahwa nggak berubah. Yesus itu jawabannya ada di Yesus sendiri. Jadi Yesus bilang, saya Ada. bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Yang dibatalkan itu adalah upacara-upacara yang menyangkut kedatangan Yesus itu sendiri. Misalnya contoh, korban. Kemudian sabat-sabat bulanan, sabat-sabat tahunan, dan lain-lain sebagainya, Pak. Itu yang dibatalkan lagi. Kalau Anda mau mengatakan korban itu lebih parah loh, saya bisa bawa ke situ loh. Oke. Ketika Yesus ditipologikan menjadi domba Tuhan, betul nggak? Ya, betul. Yohanes 1 nomor 45 kalau nggak salah. Yesus Oke. inilah anak domba Tuhan, korban penebus dosa, betul? Ya, betul. Coba Yesus kalau Anda betul. mengatakan bahwa Yesus itu menggenapi Ya. prosesi pengorbanan yang ada di hukum Taurat. Prosesi pengorbanan yang ada di hukum Taurat itu Imamat 11 nomor 32, di situ dikatakan bahwa jikalau engkau membawa seekor domba untuk korban penebus dosa, maka haruslah engkau membawa domba betina yang tidak bercela. Domba jantan, Pak. Coba baca. Waduh, saya charge dulu lagi Ya. HP saya, Pak, sebentar. Oke, ya udah saya bacakan. Iya. Saya bacakan. Kalau Anda masih mengatakan domba jantan, nih saya bacakan ya. Makanya kalau Anda mau bilang Yesus itu menggenapi dan tidak perlu lagi melakukan ritual pengorbanan dosa, ya akhirnya kena di sini. Nih, Imamat 11 nomor 32. Sebentar, Pak. Saya juga buka ini. Saya lagi sementara cas. Imamat 11. Imamat bukan. Imamat 4:32. 4 kok 11 itu tentang makanan. Imamat 4:32. Nih. Oke. Kita kasih lihat ya teman-teman ya. Nih. Ini tentang penghapus dosa nih. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Betina, Bang. Yuk, kalau mau ini untuk exception case, Pak. Gimana? Ini untuk exception case. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seseorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa itu telah diperbuatnya seekor kambing betina yang tidak bercela, itu kambing. Lalu haruslah ia bla 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 bla, kemudian imam harus mengambil dengan jarinya. Iya, ini per case. Oke, case-nya kalau case untuk Anda, case untuk Anda atau orang Yahudi lainnya pada waktu itu, ini by individu ya, Pak ya? Ya sebentar. Ketika kita mengkorbankan domba jantan itu orang-orang yang seperti apa? Coba. Kalau Anda mengatakan ini untuk orang-orang yang hamba-hamba yang individu melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Lalu yang domba jelata. Jantan rakyat jelata apalagi. Rakyat jelata tidak sengaja melakukan salah, maka haruslah mengambil domba betina untuk penghapus dosa. Nah, sekarang untuk Yesus menggenapi bahwa dia adalah korban penghapus dosa, dan
yang dihapuskan domba jantan itu yang mana? Kalau Yesus itu, kalau domba jantan itu general toh. Ya mana? Iya nggak apa-apa. Untuk generalnya General. domba jantan. Iya mana? Emang sih? Makanya datanya di mana? Makanya datanya itu mana? Domba jantan haruslah kamu mengorbankan domba jantan untuk general dosa. Ah itu nggak apa-apa. Itu ada sih, itu di Kejadian, sabar ya. Kejadian. Terus saya harus cari Pak. Silakan. Ini bicara-bicara begini memang saya harus ada persiapan juga. Tadi saya persiapan hanya mendengar-mendengar saja, tiba-tiba langsung ada. Kejadian tentang Abraham. Tunggu apa ya? Korban bakaran, persembahan bakaran. Itu bukan tentang penebusan dosa atau penghapus dosa. Saya kasih tahu Bang. Kalau Abraham itu bukan tentang penghapus dosa atau tentang penebus dosa, bukan. Itu tentang persembahan. Itu kalau Anda ambil di Kejadian. Kalau korban, oke. Oke, silahkan lanjut lagi daripada cari lama tapi nantinya nggak sesuai, ya kan? Mendingan saya sampaikan dulu. Itu lama lagi. Terus pas saya ikut Pak Ustadz punya ini dulu, arah dulu. Saya cari, bukannya saya memiliki satu dan lain hal bikin sampai saya tidak bisa buka. Saya punya kitab ini dengan cepat dan saya juga butuh waktu kalau mau buka-buka ini ayat. Jadi bagaimana Pak tadi izin? Ya, artinya kalau semisal Yesus itu adalah menggenapi hukum Taurat dan hanya dengan Yesus dikorbankan atau disalibkan, maka seluruh prosesi penghapusan dosa yang harus dilakukan di dalam hukum Taurat itu dihapuskan. Ya. Jadi haruslah betina. Karena Tidak di sini betina. dikatakan betina. Tidak betina. Ya harusnya Tidak, harusnya betina tidak pakai betina memang. Sorry itu saya harusnya memang tidak betina karena Yesus laki-laki. Tapi kalau yang tertulis dalam hukum Taurat itu betina. Itu perkis. Nah, ini yang saya minta kalau Anda masih menggunakan kata perkis. Maka untuk general yang tadi Anda sampaikan general itu, kalau untuk general itu haruslah jantan. Ini yang saya tunggu. Gitu loh. Karena saya mencari nggak ada. Kalau ada mana gitu loh. Pak Ustadz, izin Pak, kita kembali dulu. Saya barusan kali ini masuk di channel ini. Ini ini setiap hari apa Pak? Memang saya cari, saya datang juga dengan Pak Ustadz dengan data toh. Tiap hari. Tiap hari. Jam berapa, Bu? Ikutin aja aku. Oh, saya follow ya sekarang ya. Iya, follow ya. Ya Pak, itu supaya saya cari juga karena memang data yang perlu saya sampaikan juga memang harus kuat juga. Boleh. Tapi itu pandangan kami bahwa Yesus itu menggenapi penebusan itu. Ya, itu kan adalah suatu konsep. Kita nggak membantah konsep, tapi yang kita bahas adalah secara tekstual kita uji apakah sesuai tekstualnya sesuai dengan apa yang dikonsepkan gitu. Karena sebenarnya mohon maaf kalau dalam sudut pandang kami, semisal kami itu membaca konsep penebusan dosa, konsep dosa waris itu semuanya nggak sesuai Bang. Kita belum masuk ke konsep dosa waris. Ini konsep penebusan dosa. Mohon maaf, Anda sudah saat ini belum bisa menunjukkan ke saya. Besok silahkan kalau sudah punya jawaban mungkin bisa masuk lagi kan gitu. Ya, istilahnya saya orang yang baru datang tiba-tiba dapat lemparan batu dan lain-lain. Ya saya harus, besok saya datang dengan sedikit perisai lah Pak. Boleh, silakan. Kalau kita membuka ruang kok Bang. Kalau Anda mau bertanya pun juga silahkan. Masalah saya juga rasa enjoy juga di sini bagus. Begitu Pak. Kalau arahnya sudah menghujat ya mohon maaf. Kalau arahnya sudah menghujat dan sudah mulai bukan bertanya tapi punya kesimpulan dengan narasi-narasi yang liar ya kita akan tendang gitu. Kan Anda bisa paham mana yang benar-benar mau diskusi atau enggak. Ya kan? Sekali lagi saya tidak tahu apa-apa soal Islam Pak.
Siap. Nanti kalau semisal mau dibandingkan pun juga nggak masalah, atau mau dikomparasikan apa yang ada di dalam Bible, apa yang ada di dalam Torah, apa yang ada dalam Nevi'im Ketuvim, apa yang ada di dalam Al-Quran, nanti dikomparasikan, atau kita ada nggak titik temunya, bisa juga Bang. Wah, Karena nggak masalah, iya kan? Karena Al-Quran mengatakan, lewat Nabi Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Musa mengatakan bahwa jangan ada Tuhan lain, jangan ada ilah lain. Artinya hanya satu. itu Allah Yesus sendiri yang bilang. mengatakan, Iya, Iya. betul, Pak. Itu Allah sendiri ya yang kan? bilang. Yesus juga mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa. Daud, Salomo, Abraham, semua mengatakan seperti itu. Para nabi Betul. semua mengatakan Tuhan itu satu. Ya mohon maaf, tiba-tiba ada Kristen mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Ya betul. Itu betul, 3 Kan? dalam 1. Ya, karena sebenarnya kalau Anda mau ayat yang krusial dalam 3 dalam 1 itu, saya kasih tahu Bang. 1 Yohanes 5 nomor 6 dan 7. Mungkin Bapak hafalnya punya bunyi? Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Oh iya. di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Iya. Dan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Iya, iya. Itu. Tapi sayangnya Anda sudah tahu, sudah belajar, sudah tahu tentang sedalam apa tentang 1 Yohanes 5 nomor 7 belum? Itu paling kita kembali lagi ke Kodeks Sinaiticus kan, Pak? Iya. Ya, tapi maksudnya kan kalau Kodeks Sinaiticus Nggak, saya masih bisa sebenarnya jawab nggak. lagi, karena jadi panjang lagi, Pak. Iya, makanya. Ya. Berarti Anda sudah paham ya, di situ nggak bisa dijadikan rujukan ya, karena itu juga dari Textus Receptus saja yang pertama kali ada tuh. Bukan begitu juga kalau dari saya sih. Kalau dari saya, selain ayat-ayat itu juga, walaupun memang orang bilang itu ayat sisipan, saya juga masih mempelajari hal itu. Namun konsep-konsep tentang kita tidak bisa bahwa kita tidak bisa mencapai Allah tanpa penebusan dosa, dan dosa itu telah dihapus oleh penebusan Tuhan Yesus. Nah, dengan konsep-konsep seperti itu bikin kita harus menerima bahwa untuk pergi kepada Allah kita harus menerima Roh Kudus dalam hati kita, kemudian menggunakan jalan satu-satunya, yaitu Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Begitu. Sayangnya orang-orang sebelum Yesus yang tidak pernah mengenal Yesus itu juga dikatakan kudus, Bang. Yang tidak mengenal Yesus, Pak ya. Yang tidak mengenal Yesus. Jadi ayat Alkitab juga yang bilang bahwa orang tidak dihakimi menurut apa yang mereka tidak tahu. Duh. Jadi kalau semisal dosa waris itu adalah upah dosa adalah maut. Lalu dosa waris semua orang berdosa. Yang semua orang dalam keadaan berdosa, bumi pun dalam keadaan berdosa. Iya, betul. Dosa. Nah, terus ketika Anda mengatakan mereka itu berdosa, sedangkan sekarang Anda mengatakan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, maka tidak dikatakan Dihakimi. bersalah, dihakimi gimana? Tidak dihakimi berdasarkan apa yang mereka tahu. Itu kan yang Pak Ustadz katakan itu maksudnya dosa dan pengampunan dosa. Yang dosa yang saya maksud di sini bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan supaya dosa itu dialahkan, itu harus ada penebusan, bahwa Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa itu. Yang upah dosa adalah maut ini. Tapi kalau individu-individu soal keselamatan itu kembali ke hak prerogatif Allah. Jadi kalau semisal Yesus tidak disalibkan, orang itu masih tetap dosa gitu. Yesus tidak disalibkan, orang itu masih tetap berdosa. Begini Pak, ini yang dilawan ini maut itu sendiri.
maut itu. Jadi ketika orang Kristen percaya, ketika mereka mati dan Yesus itu, mereka akan dibangkitkan dan mengalami penghakiman. Nah, jadi ini kita bicara soal maut. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Dan Jadi kalau ketika masalah penghakiman, kalau penghakiman Yesus sampaikan juga bukan aku yang menghakimi, namun Musa loh. Musa juga menghakimi loh. ya ada ayat yang multitafsir yang mungkin bisa bagi sebagian orang bisa ditafsir seperti itu, Pak. Ya, saya Loh, tidak sangka. bukan ditafsir, tapi emang tertulis Yohanes 5 nomor 45 kalau nggak salah. Yohanes 5 nomor 45 atau 55 gitu. Nih, saya bukakan coba ya, saya buka ya. Bukan Yesus yang menghakimi. Bukan tafsir juga, Bang. Iya. Yohanes 5 ya? Bentar, 5 ayat 45 kayaknya. Yohanes 5 ayat 45 kalau nggak salah. Bentar. Apaan saya punya HP nih, waduh. Nah, 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yesus nggak mendakwa, yang mendakwa Musa malahan di sini. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Mendakwa sama mengadili sama nggak? Beda ya? Beda-beda. Oh beda. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ya udah. Ini menarik. Nanti saya akan tanyakan juga. Saya jawab juga, Pak, berdasarkan kapasitas saya juga. Ya, kapasitas saya ini juga akan saya kasih lebih besar lagi lah. Boleh, silahkan. Banyak Makanya saya sebenarnya kalau Anda mengatakan, oh ya kita mulai masuk ke dosa waris sebenarnya ini, ya kan? Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan, itu kan sebenarnya apa yang disampaikan Tuhan. Janganlah engkau makan buah itu. Pada waktu ini juga kamu akan mati. Faktanya nggak mati kan? Nggak mati saat itu juga maksudnya kan? Oh itu tidak, Pak. Itu ya sabar saya buka dulu ayatnya lagi. Aduh. Mohon maaf ya, sabar ya. Wih, ngantuk semua ini. Teman-teman yang di bawah ngantuk kah? Iya, mungkin ada orang Kristen lagi yang lain, teman-teman saudara saya yang Kristen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Jung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ngantuk kah teman-teman yang di bawah?